membahas jenglot, benda bertuah berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dari sekian banyak benda bertuah berbahaya, yang paling sering saya temui itu adalah jenglot. Ya, banyak para pengguna jenglot yang pada akhirnya itu menyesal dan ingin terbebas ya dari pengaruh jenglot tersebut. Ya, banyak klien yang datang kepada saya untuk meminta bantuan agar bisa terbebas dari pengaruh jenglot ini. Nah, sebelum saya menjelaskannya ya, saya akan sedikit cerita ya tentang asal mula jenglot itu sendiri, gitu ya. Nah, jenglot ini masih hidup atau tidak? Ya, makhluk gaib atau bukan? Nah, singkat cerita, pada zaman dahulu ya, di Pulau Jawa saat mayoritas penduduknya itu masih beragama Hindu, nah itu banyak Brahmana yang melakukan moksa. Ya, Brahmana itu adalah tingkatan kasta tertinggi dalam agama Hindu atau agama Hindu dan Buddha ya. Nah, biasanya dalam kasta ini itu adalah bangsawan kerajaan dan para pandito atau rohaniawan. Nah, sedangkan moksa sendiri itu adalah proses kematian yang paling mulia yang diyakini oleh para Brahmana. Nah, ketika Brahmana itu melakukan moksa, maka mereka itu melepaskan segala urusannya yang berkaitan dengan duniawi ya, tanpa terkecuali. Ya, dia itu bersemedi tanpa makan dan minum serta tidak melakukan aktivitas apapun termasuk aktivitas seksual atau duniawi ini. Hanya bersemedi atau bermeditasi saja tanpa melakukan apapun ya. Karena dalam keyakinannya jika moksa itu berhasil, maka secara fisik ya si pelaku moksa itu akan mengecil dan semakin mengecil lalu hilang. Nah, hilangnya fisik si pelaku moksa ini itu adalah puncak atau tujuan dari moksa tersebut. Nah, Brahmana itu adalah seorang manusia juga ya, yang kadang itu tidak kuat menahan godaan nafsu. Nah, ketika Brahmana itu melakukan moksa dan secara fisik sudah mengecil, lalu tergoda untuk makan, untuk minum, atau aktivitas yang lainnya. Nah, maka moksanya itu gagal. Dan mau melanjutkan itu tidak bisa, mau kembali ke fisik semula juga tidak bisa. Ya, karena apa? Sudah terlanjur mengecil tadi. Nah, fisik yang mengecil inilah yang dikenal dengan jenglot tersebut. Nah, untuk asal mula dari jenglot, saya rasa kok seperti itu. Nah, lalu apakah ada manfaat dari jenglot itu sendiri, Bah? Menurut saya, ketika seseorang yang moksa tadi itu gagal dan menjadi jenglot dan belum mati, mereka itu memiliki kesaktian secara mereka itu adalah seorang Brahmana pada zaman dahulu. Nah, itu banyak mengabdi dari Brahmana yang sudah menjadi jenglot tersebut ya, memanfaatkan jenglot tersebut untuk dimintai tolong ya perihal urusan kehidupan ya, baik asmara atau keuangan dan lain sebagainya. Ya, sebagai timbal baliknya ya, si pengabdi tersebut itu akan merawat jenglot sampai mati menjemputnya.
Nah, ketika sudah mati, apakah jenglot ini tuh masih bermanfaat? Jawabannya adalah tidak. Ya karena sudah tidak ada manfaatnya lagi. Namun banyak di luaran sana, ya, para pelaku spiritual, ya, bahkan spiritualis lah, ya, nah itu masih berkeyakinan bahwa jenglot itu masih bermanfaat. Ya itu semua terserah lah, ya. Masing-masing orang itu boleh berpendapat dengan keyakinannya masing-masing. Namun perlu saya ulangi lagi, ya. Ketika jenglot itu sudah mati, maka sudah tidak bermanfaat. Nah, lalu apakah ada dampak negatifnya ketika meminta tolong kepada jenglot atau menggunakan jenglot itu sebagai jimat? Ketika jenglot tersebut itu masih hidup, kalau dirawat ya tentu tidak ada efek negatifnya. Sedangkan kalau tidak dirawat, nah itu bisa saja jenglot tersebut itu mencelakai si penggunanya. Nah ketika mati, itu tidak ada efek negatifnya. Dan menurut saya itu sudah tidak bisa digunakan atau dimintai pertolongan. Nah pada intinya di era sekarang ini saya rasa kok sudah tidak ada jenglot yang masih hidup. Yang ada itu adalah jenglot yang sudah mati, yang menurut saya itu hanya bisa dijadikan sebagai koleksi sajalah. Sudah tidak ada tuah atau manfaatnya. Ya karena masalah jenglot itu sangat kompleks ya, dan sensitif. Ya karena apa? Menyinggung agama dan keyakinan masing-masing orang. Ya penjelasan dari awal itu adalah pendapat saya pribadi. Nah ini bisa jadi salah menurut sebagian orang. Dan saya sendiri juga tidak bisa memastikan ya kebenaran dari jenglot tersebut. Ya karena belum pernah melihat sosok jenglot yang masih hidup. Nah cerita saya hanya berdasarkan dari sumber kakek buyut saya atau leluhur saya dan berbagai teman sesama spiritualis. Nah saran saya pribadi ya buat panjenengan semua, tidak usah menggunakan jenglot sebagai jimat atau pegangan yang manfaatnya itu belum tentu benar ya. Nah kan tetapi bisa jadi musyrik ya jika Anda itu salah menggunakan ya, dan salah dalam niat Anda. Nah maka cari aman dengan menggunakan benda spiritual yang jelas manfaatnya tanpa ada efek negatifnya sama sekali. Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya buat saudaraku semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, silahkan Anda bisa menghubungi di nomor 0811 3990 3990 atau di 085 88099 4099. Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Ya, agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya. Nah, saya Baramdoni pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.